Tim SAR gabungan TNI Angkatan Laut dan Basarnas masih terus mencari 16 korban yang dinyatakan hilang akibat tenggelamnya kapal TKI ilegal di Bintan. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar berhasil berangkatkan kapal perang Angkatan Laut untuk melaksanakan pengiriman bantuan dan relawan kepada korban gempa bumi di Pulau Kalatotoa. Jalan-jalan ke Selat Malaka, bercanda tawa sukaria, tirai mentari telah dibuka, sambutlah pagi dengan ceria. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dinda kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Senin 20 Desember 2021, tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Tim SAR Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias berhasil mengevakuasi korban banjir dan longsor yang mengakibatkan 1 korban jiwa dan 2 luka ringan lainnya. Tim SAR Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias yang berjumlah 13 orang dipimpin Pasops Lanal Nias, Mayor Laut Pelaut Yudiono, bergerak cepat ke Dusun 3 Desa Hilihau, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Tempat terjadi longsor karena hujan terus-menerus semenjak hari Jumat hingga Sabtu. Dampak tersebut mengakibatkan korban jiwa 1 orang atas nama Amayoni, 45 tahun, pembuat batu bata. Korban sudah dievakuasi ke rumahnya, sementara yang luka ringan 2 orang, yaitu Nove, 25 tahun, pembuat batu bata, dan Mei, 3 tahun, perempuan. Keduanya dirawat di Puskesmas Kauko, Kecamatan Gunung Sitoli. Di beberapa tempat terdampak lainnya, seperti di Desa Drasohili di Maitano, Kecamatan Mania Molo, dan Desa Siforowaisi, Kecamatan Amandraya, akses jalan tergenang sepanjang 1,5 km dengan kedalaman air 75 cm sampai 1 meter dan tidak bisa dilewati baik oleh kendaraan bermotor maupun oleh masyarakat pejalan kaki, serta 7 tiang listrik PLN yang roboh dan banyak sawah penduduk yang rusak. Tim SAR gabungan TNI Angkatan Laut dan Basarnas masih terus mencari 16 korban yang dinyatakan hilang akibat tenggelamnya kapal TKI ilegal di Bintan. Tim SAR gabungan TNI Angkatan Laut dan Basarnas hingga saat ini masih terus mencari 16 orang tenaga kerja Indonesia yang hilang akibat kapal yang tumpangi tenggelam. Penyisiran dilakukan di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia, namun pencarian tersebut terkendala cuaca buruk, gelombang tinggi, serta terhalang oleh kecepatan angin. Kapal tersebut diperkirakan mengangkut 50 TKI ilegal dan tenggelam di perairan Tanjung Balai Johor. 21 orang dinyatakan meninggal, 13 orang selamat dan 16 sampai saat ini belum ditemukan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang menghadiri penutupan acara Rover Week 3 Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Aceh tahun 2021. Perwira Staf Potensi Maritim Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang, Kapten Laut Kesehatan Dr. Eko Chandra Aprilianto, hadiri upacara penutupan Aceh Rover Week 3 Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Aceh tahun 2021 bertempat di lapangan Dermaga Lanal Sabang, Jalan Malahayati, Jurong Kebun Merica, Kelurahan Kuta Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Tim kesehatan Rumkital Jelilipori juga memberikan materi kepada peserta tentang water rescue, yaitu cara atau tindakan pertolongan yang dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban dari kecelakaan di air. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari, tanggal 13 sampai dengan 17 Desember 2021, ditutup oleh Ketua Harian Pramuka Provinsi Aceh, Bapak Jufri Effendi. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar berhasil berangkatkan kapal perang Angkatan Laut untuk melaksanakan pengiriman bantuan dan relawan kepada korban gempa bumi di Pulau Kalatotoa.
untuk mempercepat pengiriman bantuan logistik bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Kalau Toa, Kabupaten Kepulauan Selayar, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar kembali memberangkatkan kapal Angkatan Laut Mamuju. Keberadaan Kal Mamuju tersebut untuk memperkuat dukungan yang sebelumnya Kal Sulupari sudah berada di Selayar terlebih dahulu, laksanakan pengangkutan logistik pulau-pulau dan SAR terbatas. Komandan Kal Mamuju menjelaskan, bantuan logistik berupa kebutuhan bahan pokok tersebut berasal dari Kemensos dan BPPD Kabupaten Selayar dan selanjutnya akan dikirim dari Pelabuhan Benteng menuju Pulau Kalau Toa yang jaraknya kurang lebih 120 mil dari Pulau Selayar. Tidak ketinggalan personil Kodim 1415 Selayar dan relawan BPBD turut ikut serta dalam pengiriman bantuan tersebut. TNI Angkatan Laut masih terus mengencarkan serbuan vaksinasi maritim guna mendukung program pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan oleh jajaran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut. Dengan mengerahkan Kal Panana dan Sea Rider sebagai sarana embarkasi material kesehatan dan personil vaksinator, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 dan jajaran bersinergi dengan instansi pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat kembali menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim Pulau Saparua dan ditinjau langsung oleh Komandan Lantamal 9, Brigjen TNI Marinir Said Latukonsina, beserta Ketua Koordinator Cabang 9 Daerah Jalasenastri Armada 3, Nyonya Widya Said Latukonsina di Gedung Syah Bandar Pelabuhan Haria Saparua, Maluku Tengah. Dengan menargetkan 600 orang dengan menggunakan vaksin jenis Sinovac dan Pfizer, serta melibatkan 40 vaksinator dari Rumkital Dr. F.E. Suharjo Lantamal 9, Dinas Kesehatan Lantamal 9, Puskesmas Boi Paperu, Puskesmas Porto Haria, dan Puskesmas Saparua, serta di waktu yang sama diserahkan ratusan sembako kepada warga Pulau Saparua. Berita selanjutnya, kali ini serbuan vaksinasi maritim digelar di kantor Gubernur Kalimantan Barat dan di Desa Puguk Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya oleh Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12. Setelah dari Pulau Saparua kita menuju ke Pulau Kalimantan, di mana juga dilaksanakan vaksinasi maritim yang digelar unsur TNI Polri, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 beserta jajaran di kantor Gubernur Kalimantan Barat berhasil memvaksin sejumlah 667 orang yang terdiri dari vaksin dosis pertama dan kedua dengan jenis vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer. Sedangkan dalam pelaksanaan serbuan vaksinasi yang dilaksanakan di Desa Puguk, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kepala Dinas Kesehatan Lantamal 12, Letko Laut Kesehatan Dr. Gigi Heru Subagio, selaku dan Satgas Penanggulangan COVID-19, menyampaikan bahwa panitia penyelenggara menyiapkan sebanyak 300 dosis vaksin jenis Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer terhadap masyarakat yang belum menerima vaksinasi dosis pertama maupun vaksinasi dosis kedua. Setelah dari Kalimantan Barat, kita menuju ke Kalimantan Selatan, di mana Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru juga menggelar serbuan vaksinasi maritim di Kecamatan Pulau Sebuku. Setelah dari Kalimantan Barat, kita menuju ke Kalimantan Selatan, bertempat di Desa Sekapung Pos Pengamat TNI AL Pulau Sebuku, Kantor Kepala Desa Mandin Kecamatan Pulau Sebuku, dan Kantor Desa Kanimbungan Kecamatan Pulau Sebuku. Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru berhasil memvaksin sebanyak 231 orang dengan jenis vaksin Sinovac. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Perwira Pelaksana Lanal Kota Baru, Mayor Laut Pelaut Ahmad Fandoli, dengan didukung oleh tenaga kesehatan dari BP Lanal Kota Baru, Wama Lanal Kota Baru, dan Babit Potmar Lanal Kota Baru. Alhamdulillah, kami khususnya saya Kepala Desa Sekapung, mewakili masyarakat Desa Sekapung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Angkatan Laut Kabupaten Kota Baru yang mana telah memprogramkan kegiatan vaksinasi untuk door-to-door ke masyarakat. Sebelum-sebelumnya masyarakat masih bimbang untuk mengikuti vaksin, namun setelah motivasinya dari anggota Angkatan Laut ini mendatangi ke rumah-rumah memberikan penyampaian pemahaman tentang vaksinasi, sehingga masyarakat dengan begitu semangatnya. Makasih sekali lagi, semangat. Ya netizen, demikian berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M.
mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Dina beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Veva, Jaya Mahe. Justru di laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.